Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk anak-anakku. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, pada hari ini kita sudah memasuki materi baru ya, yaitu bab 5 mengenai lapisan bumi. Oke, di lapisan bumi itu yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai atmosfer. Oke. Untuk umumnya sebenarnya lapisan bumi itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada komponen gas yang disebut atmosfer. Nah, yang ini ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, komponen padatan yang disebut litosfer dan komponen air yang disebut hidrosfer. Nah, selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya. Nah, bumi bagian es disebut kriosfer dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan dinamakan biosfer ya. Oke, pada umumnya atau bagian-bagian bumi itu ada beberapa ya. Nah, ada atmosfer, ada hidrosfer, ada litosfer ya. Oke, cuma untuk hari ini kita akan fokus untuk membahas namanya atmosfer. Oke, kita langsung saja masuk ke atmosfer. Atmosfer bumi itu terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga keluar angkasa. Komposisi atmosfer saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya akan nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Nah, kemudian organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang bermanfaat, yang memanfaatkan cahaya matahari ya. Nah, atmosfer itu terdiri dari gas-gas ya, gas-gas baik itu gas berupa karbon dioksida, hidrogen dan oksigen ya. Oke, atmosfer itu terbagi beberapa bagian ya. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya untuk lapisan bumi ini juga dipelajari di SD ya. Jadi kita hanya mengulang-ulang saja ya. Nah, komposisi atmosfer itu yaitu juga terdiri dari nitrogen ya. Oke, lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada namanya troposfer. Nah, troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti angin, salju, dan awan. Nah, tempat kita berpijak ya, mulai dari ketinggian 0 di atas permukaan laut itu sudah masuk ke troposfer ya, sampai ke ketinggian 10 km ya di atas. Nah, itu di mana hujan, angin, awan di situ ya, di bagian troposfer lah terjadi. Oke, bisa dipahami ya? Kita lihat saya ketinggiannya, jadi misal ini ya daratan. Nah, 10 km ke atas itu masih bagian troposfer. Oke, kedua ada stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 km sampai 50 km ya di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon, yang akan lebih dibahas di bagian selanjutnya ya. Nah, di mana letak stratosfer itu tempat di mana ya pesawat itu terbang ya. Nah, di atas awan. Nah, ini misal di sini ada awan. Nah, di atas awan itu tempat pesawat ya. Nah, di situ bagian stratosfer ya.
Oke, bisa dipahami ya. Ini pesawat, misal ada pesawat terbang ya, dia itu terbang di atas awan. Nah, itu di bagian stratosfer. Sedangkan tadi kalau awan itu masih di bagian troposfer ya. Oke. Jadi di bagian stratosfer ini tidak terjadi aktivitas cuaca seperti hujan, angin dan lain-lainnya. Oke. Bisa dipahami? Di sini sudah ada gas ozon ya. Atau gas pelindung permukaan bumi dari cahaya matahari ya. Kemudian bagian ketiga ada mesosfer. Nah, lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di bagian mesosfer. Nah, misalnya ini ya, kita itu terkadang melihat bintang jatuh ya, bintang jatuh yang melintasi bumi. Nah, sebenarnya bintang jatuh ini atau meteor ini itu masuk ke bumi, namun dia tidak sampai karena dia terbakar habis di bagian mesosfer ya. Namun jika misal ukurannya besar, ini terkadang juga menembus ya, menembus lapisan pelindung bumi itu sampai ke atmosfer. Oke, bisa dipahami ya. Dimana kalau misal ada meteor, nah di bagian mesosfer inilah itu meteor itu akan terbakar ya, terbakar habis. Namun terkadang juga ada meteor yang berhasil menembusnya ya. Kemudian bagian ke 4 ada termosfer. Nah, lapisan termosfer itu memiliki ketinggian antara 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Nah, selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, jika misal ada teman-teman ya biasa menonton, terkadang itu ada kan satelit atau teleskop ya, teleskop yang mengambang. Nah, di bagian inilah termosfer ini terdapat teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik ya. Oke, bisa dipahami? Itu ketinggiannya antara 85 km ya di atas permukaan laut sampai 500 km. Kemudian ada exosfer. Nah, lapisan exosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari exosfer adalah gas hidrogen. Nah, jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di exosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Ya, misal ya kita melihat satelit ya di film-film, terkadang itu satelit ya ini hanya melayang-layang ya di udara, tidak seperti pesawat-pesawat yang ada tadi di bagian stratosfer. Nah, itu terkadang itu bisa bergerak bebas ya. Di bagian exosfer itu tidak bisa bergerak bebas ya, karena tidak adanya gas ya, gas atau udara. Nah, sehingga dia sudah masuk ke dalam ruang hampa ya, hingga satelit maupun pesawat itu hanya bergerak ya, tidak bergerak bebas. Dia hanya bergerak di tempatnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian bagian kedua, tekanan udara. Nah, yang perlu kita ingat itu sifat zat ya, yaitu memiliki massa. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa. Atmosfer yang menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi itu juga memiliki massa. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Nah, udara yang memiliki kerapatan tinggi ini menghasilkan gaya tekanan yang besar.
Gaya ini diberikan pada suatu daerah yang disebut tekanan ya. Nah, kalau misal kita perhatikan atau sebagai contoh sederhananya ya, jika misal kita mendaki gunung, semakin tinggi itu kita akan semakin susah bernafas ya, karena semakin sedikit udara ya, atau semakin sedikit tekanan udara. Nah, jika misal di bawah ini kan kita bisa bernafas bebas ya, karena memang tekanan udaranya itu masih banyak atau masih rapat. Nah, jika misal kita menaiki gunung ya yang tinggi, nah itu akan semakin tipis atau semakin sedikit di atas. Nah, itu yang menyebabkan kita itu sering kesulitan bernafas ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian suhu di atmosfer. Nah, kalau suhu di atmosfer kita tentunya tahu ya, matahari itu merupakan sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Nah, energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh sistem galaksi. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas, akan tetapi tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi panas. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Nah, dengan demikian suhu di tiap lapisan atmosfer itu berbeda-beda ya. Nah, yang digambarkan garis merah pada gambar berikut ini. Nah, ini ya. Ini kenapa ya semakin hari suhu bumi semakin panas. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang itu lapisan atmosfer itu sudah semakin menipis ya. Nah, padahal lapisan atmosfer inilah yang berfungsi menyerap panasnya matahari. Nah, seperti digambarkan ya, di lapisan troposfer ini suhunya itu masih stabil ya. Nah, semakin tinggi dia itu masih tetap stabil ya di 0. Nah, nanti di lapisan termosfer ya, termosfer ini sudah panas, ini sudah sampai ke di atas 800 atau sampai tadi 1000-an ya, karena itu lapisan terluar ya. Nah, memasuki mesosfer. Nah, di mesosfer itu suhu itu dingin ya, dia di suhunya di bagian mesosfer ini dingin, itu sampai minus 80 derajat sampai 0 ya. Nah, nanti kalau misal dia sudah masuk di stratosfer, nah ini masih dingin. Nah, dia masih di suhu antara 0 sampai 60. Nah, nanti masuk di termosfer ini sudah mulai stabil ya, antara minus 20 sampai 20 derajat Celcius ya, atau 0 ya. Ini semakin rendah itu suhunya semakin stabil. Ini juga karena adanya pengaruh udara ya. Nah, di mana untuk saat ini sekarang ini, kalau dulu kan stabil seperti ini ya, suhunya itu sampai 20. Nah, sekarang itu bisa sampai 40 ya derajat di termosfer. Itu lah karena ini kan lapisan-lapisan bumi ini semakin tipis ya. Oke, kemudian selanjutnya lapisan ozon. Lapisan ozon itu terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 sampai 54 km di atas permukaan laut ya. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasarnya. Nah, oksigen yang kita hirup memiliki 2 atom oksigen tiap molekulnya. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang saling berikatan. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Nah, kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Walaupun lapisan ozon tidak terlihat, kehidupan bumi bergantung pada keberadaan ozon ya. Nah, yang mana sekarang ini lapisan ozon itu semakin menipis karena adanya gas yang merusak
lapisan ozon ya, yaitu gas CFC yang berasal dari pendingin lemari es dan AC ya. Nah, sehingga lapisan ozon semakin menipis dan radiasi matahari itu bisa sampai ke bagian atmosfer karena lapisan ozon ini sudah semakin menipis. Nah, lapisan ozon itu ingat ya, terdapat pada stratosfer ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi atmosfer. Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke materi litosfer ya. Oke, jika misal ada yang kurang jelas silahkan aku tanyakan. Oke, jika misal ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.